Baik, shalom anak-anak muda yang dikasih dalam nama Tuhan. Saya percaya kita masih tetap antusias, semangat, dan selalu siap untuk Tuhan. Amin, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Nah, kesempatan hari ini saya mau share tentang bagaimana kita bisa bertahan dalam sebuah komunitas. Bagaimana kita bisa bertahan dalam sebuah perkumpulan. Kenapa saya memberi judul ini teman-teman dikasih dalam nama Tuhan? Karena saya mau katakan kita tidak akan pernah berjumpa dengan orang yang selamanya cocok dengan kita. Orang yang menyenangkan kita tidak akan selamanya menyenangkan kita. Orang yang mendukung kita tidak akan selamanya mendukung kita. Bahkan akan terjadi suatu saat teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, orang yang tadinya begitu mendukung kita, orang yang tadinya begitu menyukai dan mengagumi kita, ia tiba-tiba bisa berubah akhirnya membenci kita. Atau sebaliknya, ada orang yang tadinya begitu membenci kita, ada orang yang tadinya begitu mungkin jijik melihat kita, akhirnya dia menjadi orang yang siap mensupport kita, akhirnya dia menjadi orang yang siap mendukung kita dalam keadaan keterpurukan. Nah, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, dalam situasi yang seperti ini seringkali sebuah komunitas, seringkali dalam sebuah perkumpulan akhirnya terjadi sebuah perpecahan. Karena apa? Terjadi pergesekan-pergesekan. Bukan mungkin karena ada unsur saling pengen melukai, bukan mungkin karena ada unsur pengen saling menyakiti, tetapi karena ada sebuah respon yang tidak benar. Nah, oleh karena itu kita selalu belajar di gereja kita, yaitu bukan soal benar atau salah, tetapi soal respon. Nah, saya akan membacakan firman Tuhan saya di dalam Amsal 27 ayat 17 berkata seperti ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, satu hal yang perlu kita pelajari kesempatan saat ini adalah orang-orang yang ada di sekitarmu itu Tuhan pakai untuk menajamkan kita, bukan untuk menajamkan perkataan kita sehingga semakin hari perkataan kita semakin tajam, bukan, tetapi untuk mengolah karakter kita ini menjadi karakter yang lebih baik lagi, tetapi untuk membentuk karakter kita menjadi karakter yang lebih dewasa lagi. Saya mau katakan kita bukan benar-benar orang yang dewasa ketika kita akhirnya mundur dalam sebuah komunitas, mundur dalam sebuah persekutuan hanya karena kita mungkin tersinggung dengan orang lain. Kita bukanlah orang-orang yang benar-benar sudah menjadi dewasa, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, kalau hanya karena kita mendengarkan berita dari orang lain tentang kejelekan teman kita atau tentang kejelekan teman komunitasmu dan kemudian engkau mulai menjauhi mereka. Nah, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, saya mau berkata kepada kita semuanya, kita akan benar-benar menjadi orang yang dewasa di dalam sebuah komunitas. Kita akan benar-benar menjadi orang yang dewasa dalam sebuah perkumpulan kalau kita menerapkan prinsip ini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya apa? Segala sesuatu, semua orang yang ada di sekitar kita, yang Tuhan tempatkan, yang ada di sekitar kita, baik itu menyenangkan, baik itu tidak menyenangkan, baik itu mendukung, baik itu menjatuhkan, tidak ada satupun yang bertujuan untuk membuat kita menjadi gagal, tetapi semuanya itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa. Nah, saat ini teman-teman, mari kita merefleksikan, kita mengevaluasi kehidupan kita secara pribadi. Apa yang menjadi reaksi kita ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak sevisi dengan kita? Apa yang menjadi reaksi kita ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita? Apakah kita mulai menganggap mereka menjadi musuh? Atau ini menjadi sebuah peluang untuk kita mengikis ego kita, untuk membentuk karakter kita menjadi karakter yang lebih dewasa? Saya mau katakan teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, kenapa ada orang yang egois? Karena ada orang yang lebih egois. Kenapa bisa seperti itu? Bayangin kalau ada dua orang yang egois teman-teman, kemudian ada satu orang yang mau ngalah, maka tidak ada dua orang yang egois, yang ada satu orang egois dan satu orang yang mengalah, dan akhirnya mereka bisa bersama-sama. Kenapa ada orang yang egois? Karena tidak ada yang saling mengalah satu dengan yang lainnya. Nah, saya mau katakan teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, melalui renungan saat pagi hari ini, biarlah kita bersama-sama belajar. Kalau selama ini kita cenderung salah merespon, kalau kita saat ini mungkin juga sudah salah bertindak teman-teman, salah melangkah, saya mau katakan tidak ada kata terlambat untuk kita boleh kembali. Ingat firman Tuhan pada kesempatan hari ini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Engkau tidak akan pernah menjadi orang-orang yang menjadi benar-benar memiliki karakter yang dewasa kalau kita masih mudah dipengaruhi. Kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang benar-benar dewasa kalau kita menjadi seperti pepatah berkata air di daun keladi.
Orang berkata begini, kita jadi begini. Orang berkata begini, kita menjadi begini. Justru di dalam keadaan terombang-ambing, teman-teman, kita harus menanggapi sebuah respon. Di sini kedewasaanku diuji. Sehingga ketika kita mulai goyah, kita tidak mencari siapa orang yang mendukung kita, tetapi kita mencari kebenaran. Seringkali di antara kita, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, ketika kita mulai goyah, ketika kita mulai bimbang, kita mencari orang-orang yang mensupport kita. Kita mulai mencari orang yang mendukung kita. Ketika kita dalam keadaan lemah, seringkali kita mulai mencari orang-orang yang menyukakan kita, yang melindungi kita. Padahal firman Tuhan berkata, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, bahwa teguran yang nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Seringkali kita merasa insecure, seringkali kita merasa tidak nyaman ketika berjumpa dengan orang-orang yang sebenarnya memproses kita untuk menjadi lebih dewasa. Sehingga kita cenderung mencari kesenangan-kesenangan. Dan disinilah bukti bahwa kita ini tidak mau diproses menjadi lebih dewasa lagi. Ayo teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, lewat renungan saat ini, biarlah kita menjadi orang yang dewasa dalam sebuah komunitas. Kita menjadi orang yang dewasa dalam sebuah persekutuan. Karena apa? Karena kita mau dibentuk satu dengan yang lainnya. Karena kita mau dibentuk satu dengan yang lainnya, karena kita mau memiliki karakter yang lebih baik lagi. Jangan pernah mau menang sendiri, jangan pernah mau menjadi pribadi yang egois, jangan pernah menjadi pribadi yang pengen selalu disenangkan oleh teman-teman kita, jangan pernah menjadi pribadi yang selalu pengen didukung oleh teman-teman kita. Karena apa? Seringkali proses terjadi saat kita mengalami situasi yang tidak nyaman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.